Rupanya hujan itu diturunkan Allah bukan sayang kepada manusia yang durhaka pada Allah, tapi sayang kepada sapi, kambing, ayam, bebek, ya, binatang-binatang di tengah hutan. Allah sayang kepada mereka daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kalau bukan karena kehadiran mereka, hujan tidak akan turun. Maka kita patut berterima kasih kepada kambing, sapi tadi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita habiskan pembahasan tentang fadilah menunaikan zakat. Di pertemuan kita yang lalu kita mendapatkan melalui dalil-dalil bahwa orang yang membayar zakat akan membuka pintu rezeki, terbukanya pintu-pintu rezeki yang lebih daripada apa yang dia bayarkan. Kemudian juga fadilah berikutnya yang sudah kita bahas, orang yang menunaikan zakat maka Allah simpan untuknya ajran azima, itu pahala yang berlimpah ruah, dan itu nanti diberikan, dibuka celengannya di akhirat. Karena kalau orang yang terlalu berharap di dunia, fama lahu min nasib, maka dia tidak mendapatkan lagi di akhirat. Maka wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan terlalu berharap balasan Allah di dunia. Cukup Allah memelihara kita saja, itu sudah bersyukur kepada Allah. Baik, kita lanjut. Fadilah yang ke-12 yang kami dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu kalau orang atau penduduk suatu negara tidak menunaikan zakat atau sebahagiannya tidak menunaikan zakat, maka ini akan menjadi penyebab terhalangnya hujan. Dalam tanda kutip, yang Allah maksud adalah terhalangnya kebaikan. Karena hujan itu lambang sumber rezeki. Jadi orang diberikan hujan untuk menyebabkan kebaikan dalam segala hal. Dia bisa mendapatkan tumbuhannya subur, bisa dipanen, juga sekaligus penyejuk badan dari panasnya cuaca. Jadi ini lambang hujan, ini lambang kebaikan. Dan ini didapatkan dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dengan derajat yang sahih.
An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan dirinya kepada kami. Jadi Rasulullah itu salah satu metode dakwah, sering menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat, kadang-kadang kapanpun, dimanapun yang dianggap penting. Jadi memberi tausiah oleh Rasulullah dari dulu itu sudah sering. Namun tentu tidak ada jadual yang beraturan. Kita hari ini membuat jadual yang beraturan. Lalu kemudian faqal, Rasulullah berkata, ya ma'asyaral muhajirin, wahai golongan orang-orang muhajirin. Nah, jadi di saat itu sedang berkumpul sahabat-sahabat dari golongan muhajirin kebetulan. Khamsun iza ubtilitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Kata Rasulullah, ada 5 perkara yang akan menyebabkan kalian terjatuh ke dalamnya. Kalau kalian melakukan 5 perkara ini, kalian akan terjatuh di dalam kemarahan Allah. Itu maksudnya. Dan aku berlindung kepada Allah. Artinya aku memohon kepada Allah, semoga yang 5 perkara ini tidak jatuh pada kalian. Nabi mengatakan ini tentunya berdasarkan informasi dari Allah. Nabi tidak mengatakan sesuatu yang gaib kecuali dengan izin Allah. Maka Rasulullah menjelaskan yang 5 perkara kalau kita lakukan atau suatu penduduk negeri melakukannya, mereka akan diberi ujian atau azab dari Allah di dunia. Jadi ini 5 perkara ini langsung diuji di dunia, tidak ditunggu di akhirat. Nah, apa dia? Yang pertama, lam tadhharil fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Kalau seandainya suatu kaum telah memamerkan, membangga-banggakan pekerjaan zina. Jadi kalau suatu kaum telah melakukan zina dengan cara terang-terangan. Dulu pelacur sudah ada. Dari Bani Israel pelacur banyak. Bahkan terkenal pelacur yang memberi minuman seekor anjing, yang kemudian dikatakan Rasulullah masuk surga. Dan cerita tentang pelacur dari dulu ada dalam riwayat-riwayat hadis. Di kalangan jahiliyah juga ada. Namun mereka tidak berani melakukannya terang-terangan. Mereka bersembunyi walaupun diketahui di mana mereka, tapi tidak berani terang-terangan. Nah, kata Rasulullah, kalau tiba suatu masa di saat zina mulai dilakukan terang-terangan. Dan ini zaman kita. Lihat hari ini orang tidak lagi merasa malu untuk berzina atau mendekati zina. Pacaran dianggap biasa. Bahkan di kota-kota besar kalau tidak ada pacar itu dianggap kiri. SMP belum punya pacar itu dianggap ketinggalan zaman. Terbukti kejantanan kalau punya pacar. Begitu keadaan. Lalu mereka terang-terangan berboncengan malam-malam libur, itu tidak ada yang melarang. Tidak usah bicara di Jakarta. Lihat keadaan kota kita. Adakah yang melarangnya lagi? Tidak ada. Berjalanlah di sekitaran waduk. Walaupun saya jarang berjalan ke situ, tapi coba jalanlah. Itu menjadi hal yang biasa. Duduk di satu tempat, kemudian berzina, dan tidak ada yang berani melarang. Karena kata Rasulullah, tanda kiamat, orang akan berzina terang-terangan,
Dan ketika orang melihat, ada orang saleh yang melihat zina itu, dia akan mengatakan, kalau mau berzina jangan di sini, pergi ke balik tembok. Itu bahasa hadis. Dalam hadis sebutkan tanda-tanda akhir zaman, orang berzina, ketika orang saleh melihatnya, maka cara melarangnya, kalau mau berzina jangan di sini, di balik tembok sana. Dia tidak mencegah zina, tapi hanya mengusir dari tempat itu, silakan berzina tempat lain. Begitu kekuatan orang saleh di akhir zaman. Dan itu sudah sampai detik-detik kita akan menunggu kiamat. Dan ini terjadi. Tayangan televisi itu hampir 3/4 berisi masalah zina. Pakaian, terbukanya aurat, cerita tentang sinetron-sinetron. Itu semua cerita-cerita yang dikarang tentang zina. Nah, jemaah maka Allah, apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Kalau zina sudah dipamerkan terang-terangan, maka illa fasya fihi mutta'un, maka Allah akan memberikan kepada negeri itu penyakit ta'un. Disambung oleh Nabi, wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Allah sekaligus memberikan penyakit langka yang belum pernah terjadi di generasi sebelumnya. Itu terjadi pada negeri yang membiarkan zina. Pemimpin diam, ulama diam. Kadang-kadang sebahagian besar orang mengetahui itu maksiat, tapi tidak berbuat apa-apa. Yang punya kuasa tidak mau mencegahnya. Jadi seakan-akan agama itu hanya berada di kalangan masjid, pesantren. Jadi di jalan raya tidak ada kuasa untuk mencegah. Semua razia dilakukan, yang tidak dilakukan razia untuk mencegah orang berzina. Yang lain dilakukan, semangat. Razia masker sudah, razia vaksin sudah, razia SIM, STNK. Yang tidak dilakukan razia untuk mencari pasangan yang bukan mahramnya. Tidak ada. Ini menunjukkan apa? Kita telah terjebak ke dalam ujian yang Allah beri. Dan apa yang Allah beri? At-ta'un, penyakit muwabah. Masih belum sadar juga orang hari ini bahwa kita mengundang COVID, mengundang semua kezaliman yang terjadi pada kita akibat kita menzalimi diri sendiri. Dan yang lebih sakit lagi, setelah diberikan ta'un, kemudian ta'un itu dimanfaatkan oleh sebahagian orang untuk kepentingan pribadi. Ini benar-benar ujian. Sudah jatuh tertimpa pot bunga. Jatuh dari tangga, tangganya nggak jatuh, kena pot bunga. Hancur-hancuran hidup. Kita percaya tidak percaya, vaksin itu ada, tapi seakan-akan tidak ada. Mau dibilang tidak ada, tapi kematian di depan kita lihat. Dan ini tidak, entah ada obatnya, entah tidak ada, wallahu a'lam. Tidak tahu sebenarnya. Apa yang terjadi, terjadilah. Dan ini ujian berat dari Allah. Sudah hampir 3 tahun. 2 tahun kita berselimut dalam dunia ini. Dipersulit dalam segala hal. Ini ada apa? Kenapa Allah memberi ini? Nabi telah memberi jawaban. Akibat zina yang merajalela. Kita biarkan HP di tangan anak kita. Kita tidak cegah sedikit pun dia mau lihat apa. Hari ini Masya Allah tayangan-tayangan di HP. Anak-anak SD sudah tahu artis-artis seksi yang mana. Dia sebutkan nama itu di antara mereka. Tapi kita orang tua hanya membuat mereka senang, mereka berkumpul tanpa pernah mengecek apakah yang mereka buka. Website apa mereka buka. Tidak ada cubitan sedikit pun. Tidak ada gertakan sedikit pun. Begini gaya hidup kita hari ini. Bahkan ada orang tua yang sengaja memasang internet, wifi, agar tidak mengganggu kerjanya. Semua dosa yang dilakukan oleh anak-anak ini,
Kalau dalam satu komplek ada satu orang memasang wifi lalu dipakai oleh anak-anak komplek, berkumpul, bermain, membuka apapun mereka suka, mereka punya Facebook, mereka punya Instagram, maksiat habis-habisan, mereka kalau belum baligh tidak tercatat dosa. Karena itu janji Nabi, catatan dosa syaratnya adalah baligh. Tapi mereka berdosa, namun tidak dicatat, tapi dicatat ke atas orang yang memberi fasilitas. Maka pemilik wifi, semua dosa anak-anak satu komplek dialirkan kepada pemilik wifi. Jadi jangan pandang remeh, seakan-akan kita ini asal saja. Ada yang di kedai kopi ya, untuk melariskan dagangan, membiarkan orang buka suka-suka, tidak ada filter, tidak ada apa-apa, yang penting ada pelanggan. Pelanggan cuma duduk dengan satu kopi pancung, dia cuma bayar sekitar 5.000, tapi dia duduk dari malam sampai pagi. Maksiatnya luar biasa yang kadang-kadang dia lakukan. Mati pemilik kedai kopi, seluruh dosa yang dilakukan oleh orang yang menikmati dari fasilitas itu dikirimkan Allah kepada pemilik kedai kopi, karena usahanya diteruskan oleh anaknya. Habislah kita. Jam tu Pak. Tahu jam Pak? Jam tu. Habis. Ya. Tidak ada daya terima gaji, pensiun, maksiat orang. Kita sudah mati. Gaji dialirkan. Gaji maksiat orang. Ini akibat memberikan fasilitas. Maka berfikirlah kembali, yang hari ini membuka warnet, hari ini memberikan apapun kepada orang yang dia lakukan dengan fasilitas kita beri maksiat. Maka jangan heran hari ini zina merajalela. Maka Allah berikan taun, penyakit muabah. Nabi sudah kasih tahu. Namun masih ada orang-orang yang tidak percaya, yang mengatakan bahawa ini akibat dari Wuhan. Di Wuhan sudah aman. Entah betul pun aman, wallahu alam. Ini akibat kelelawar mati, dipanggang, lalu dimakan, lalu jadi COVID. Allah alam. Ini, akibat itu. Ya. Lalu selalu agama yang jadi kambing hitam. Ya. Salat, jaga jarak. Habis salat, duduk di kedai kopi, enggak perlu jaga jarak lagi. Karena COVID cuma datang di masjid. Aneh, cara berfikir orang aneh. Tapi begitulah Allah beri. Kita benci, kita tidak suka, tapi kita harus menanggung kebodohan ini. Kita tahu ini bodoh-bodoh, ini cerita bodoh-bodoh ini, Pak. Tapi kita harus menanggung yang bodoh-bodoh ini. Ya, ini akibat apa? Kita biarkan maksiat di depan mata kita. Makanya cari pemimpin yang saleh. Cari pemimpin yang saleh kalau mau berubah, Pak. Kalau cari pemimpin hanya sekedar untuk mendukung partai, begitu terpilih hanya untuk menghidupkan partai, akan berulang hal yang sama. Maka orang saleh, tolong calonkan diri jadi pemimpin. Kalau nggak bisa langsung jadi top leadernya, paling kurang jadi wakil. Tapi sayangnya banyak wakil tidak berfungsi. Dan kita sudah lihat di depan mata kita, Pak. Baik, yang kedua kata Rasulullah, walam yanqusul mikyal wal mizan. Penyakit kedua kalau kita lakukan, yaitu saat orang mulai mengurangi timbangan. Ini mengurangi timbangan ini dalam dunia muamalah, transaksi. Maksud mengurangi timbangan bukan hanya mengurangi timbangan dengan cara meletakkan besi atau apa yang membuat timbangan itu naik, tidak. Semua sistem kecurangan, walaupun tidak taruh besi itu disebut yang kusul mikyal, al-mutaffifin. Kita tidak kurangi timbangan dengan cara begitu, tapi kita bermain dengan cara yang lain. Yang intinya adalah mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Terjadilah penipuan-penipuan. Termasuk mengurangi timbangan, harga nasi Rp15.000 yang seharusnya untuk satu acara butuh 100 kotak, harga nasi satu kotak 15.000. Tapi kita tulis dalam bon 25.000. Itu yang kusul mikyal. Panitia tanggungjawab.
Yang 10.000 untuk apa? Ternyata untuk beli baju seragam bersama. Ternyata digunakan untuk masuk wang tambahan. Jadi mar'ab itu termasuk mutaffifin. Dan itu berbagai elemen terjadi, Pak. Hampir semua elemen terjadi. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika orang sudah sampai pada masa seperti itu? Illa ukhizu bisinin wa syiddatil mu'unah. Kata Rasulullah, kalau sudah merajalela al-mutaffifin, maka Allah akan mengirimkan bala, yaitu dijadikan musim paceklik berkesinambungan. Orang susah panen, gagal, kemudian cuaca panas luar biasa, air susah didapatkan, hidup serba susah. Jadi kelaparan merata. Ini kalau sudah sampai merajalelanya penyakit ini. Ditambah kata Rasulullah wa jawris sultan alaihim. Lalu kemudian ditambah dengan Allah izinkan para pemimpin menzalimi rakyatnya. Jadi pemimpin kita yang pilih, setelah kita pilih dizalimi orang yang pilih, subhanallah, Pak. Ini kan betul-betul maling kundang. Dibesarkan oleh ibunya, diberi susu oleh ibunya, kemudian dia hantam ibunya. Maka banyak pemimpin hari ini maling kundang. Paling kurang berterima kasih pada rakyat yang telah membuat dia bergaji 60 juta saja sudah okey. Terima kasih gara-gara engkau pilih, saya gaji dapat 60 juta. Itu belum ditunjang sana, ditunjang sini. Itu sudah dibuka, itu gaji DPR oleh salah seorang artis viral, dibuka gaji DPR. Itu baru DPR pusat, belum topnya ke atas lagi. Bisa ratusan juta per bulan. Itu contohnya. Terhasilnya terima kasih saja sama orang pilih, maka dia tidak zalimi, sudah baik. Walaupun dia kaya-kaya lah, orang yang pilih tetap miskin berpuluh tahun lamanya. Tapi Masya Allah yang terjadi tidak begitu. Allah buat skenario akibat kita membiarkan atau melakukan maksiat dengan melakukan kecurangan pada jual beli dalam bentuk apapun, Allah izinkan mereka menzalimi. Jadi terfikir untuk menzalimi rakyat. Terfikir. Dulu Umar bin Khattab, gandum yang dipanggul untuk dibawa kepada rakyat, itu mau diambil oleh pembantunya. Siapa namanya, lupa saya dalam hadis itu, Pak. Itu mau diambil pembantunya, mengatakan, tuanku, biarlah aku yang membawanya, janganlah engkau di situ presiden, dia fungsinya presiden di situ. Apa kata Umar? Engkau tidak akan mampu menanggung dosaku di hari kiamat nanti, biarkan aku yang menanggungnya. Dibawa sendiri, Pak. Jadi Masya Allah, ini semua akibat maksiat kita. Makanya jangan heran hari ini kadang-kadang BBM ada, tapi di lapangan tidak ada. Jadi harus pertalit, nggak ada lagi bensin. Nanti tiba-tiba keluar pengumuman baru, jam 2 malam, pertalit hilang. Harus pakai pertama, uang dikuras. Rakyat bingung, apalagi yang terjadi. Padahal kita yang pilih, kita berharap demokrasi bisa dijalankan, walaupun itu sebenarnya bukan cara kita, bukan gaya kita demokrasi, tapi kita berharap dari rakyat untuk rakyat. Tapi tidak terjadi. Nah, jemaah maka Allah, ini akibat apa? Kecurangan di dalam transaksi muamalah jual beli. Makanya hati-hati nih melanjutkan kehidupan seperti ini, melanjutkan kehidupan transaksi haram. Berikutnya, nah yang ketiga ini baru masuk ke dalam bab tentang zakat. Rasulullah mengatakan, "Walam yamna'u zakat amwalihim." Ketika satu penduduk negeri tidak lagi membayar zakatnya. Maksudnya enggak semua orang, sebahagian, tapi enggak dipaksa lagi. Artinya para pemimpin tidak lagi mengingatkan, para ulama tidak mengingatkan tentang zakat. Ketika orang mulai tidak membayar zakat, kedai-kedai melupakan zakat, lupa hitung berapa yang harus dibayarkan, para orang-orang bergaji lupa membayar zakat, yang punya sawah, yang punya kebun, jadi enggak ada lagi, enggak terfikir bayar zakat. Sedekah dia bayar, yang wajib enggak dia bayar.
Apa kata Rasulullah? Ketika suatu penduduk mulai menahan zakat mereka, tidak membayar zakatnya, maka yang Allah beri adalah illa muni'u al-qatra minas sama'. Maka Allah akan tahan hujan dari langit. Allah tidak akan lagi berikan hujan. Orang banyak maksiat tidak bayar zakat. Lalu timbul pertanyaan, tapi kita lihat banyak orang enggak bayar zakat, tapi kok masih turun hujan? Nabi menjawab, walaulal bahaim lam yamturu. Seandainya bukan karena ada binatang ternak, sungguh hujan itu tidak turun sama sekali. Rupanya hujan itu diturunkan Allah bukan sayang kepada manusia yang durhaka kepada Allah, tapi sayang kepada sapi, kambing, ayam, bebek, binatang-binatang di tengah hutan. Allah sayang kepada mereka daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kalau bukan karena kehadiran mereka, hujan tidak akan turun. Maka kita patut berterima kasih kepada kambing, sapi tadi, Bang. Jangan usir-usir kambing sembarangan. Ketemu sapi di jalan, kasih tahu mereka, untung ada kalian. Kalau tidak ada, entah bagaimana nasib kami hari ini. Nggak, sekali-sekali masih turun hujan. Alhamdulillah kalau di Aceh kita masih ada ingatkan Baitul Mal keliling-keliling, mengingatkan masuk ke instansi-instansi. Tapi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu nggak terfikir lagi itu bayar zakat. Nggak pun ditagih. Tapi kalau untuk urusan-urusan dunia itu ditagih. Tapi urusan akhirat tidak ambil peduli. Karena mungkin masih banyak jalan keluar yang lain. Selain daripada zakat, bisa ambil uang haji. Mau ambil uang apa lagi? Terserah. Jadi, jemaah melakukan Allah katakan, kalau bukan karena binatang ternak, sungguh tidak akan turun hujan lagi kepada kalian. Makanya kadang-kadang, hati binatang itu, walaupun kita menyebutnya dengan hina binatang, tapi hati mereka itu lebih bersih daripada hati kita. Rasulullah menyebutkan ketika menceritakan tentang pelacur masuk surga gara-gara memberi minuman seekor anjing, kan ditanya sama sahabat, apakah dengan memberi minuman begitu bisa masuk surga? Lalu Rasulullah mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Di dalam setiap hati yang basah. Maksudnya ada hati, makhluk yang punya hati. Binatang itu kan punya hati, dia punya sedih, dia punya gembira, dia punya sayang kepada anak, dia punya hati. Namun kita tidak bisa membaca keadaannya kecuali Nabi Allah Sulaiman. Di hati mereka itu banyak mereka memuji Allah daripada kita. Lebih banyak mereka memuji Allah daripada kita. Jadi karena itulah Allah kadang-kadang mengurangi fisik mereka tapi menyayangi mereka daripada dibandingkan dengan orang-orang yang asfalas safilin, serendah-rendah manusia. Siapa mereka? Para pendurhaka, tidak taat. Makanya maksiat yang membuat kita hari ini terjebak di dalam keadaan begini, Pak. Ini maksiat. Baik, kita sempurnakan sedikit lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Penyakit keempat yang akan membuat Allah menimpakan azab, yaitu orang-orang yang melanggar janji mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Apa janji kita kepada Allah? Di alam rahim kita sudah berjanji menuhankan Allah, lalu taat kepadanya setelah lahir. Ternyata banyak orang durhaka kepadanya. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Kalau sudah terjadi pelanggaran janji kepada Allah dan Rasul, Rasul diutus untuk menjadi perwakilan Allah di dunia. Diajarkan agama, diajarkan ketakwaan, dan itu janji kita kepada Nabi untuk taat kepadanya. Ati Allah wa ati Rasul. Tapi kemudian kita tidak melakukannya. Kita hanya mengaku cinta Nabi. Kita bersemangat untuk melantunkan pantun syair tentang Nabi. Tapi ketika azan berbunyi, yang melantunkan syair pun pergi. Tapi tadi luar biasa semangatnya tentang
cinta Nabi. Begitu azan, tidak ada lagi orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat ada seseorang tadi di masjid, dia berada dalam masjid, pas bunyi azan, dia keluar dari masjid. Abu Hurairah memandang dengan anak matanya yang tajam. Lalu Abu Hurairah berkata ke sahabat, orang ini, kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Ini orang ini telah durhaka kepada Nabi SAW. Tadi di masjid, begitu datang panggilan untuk salat, dia pergi. Ini contoh barang. Waktu dipanggil, diumumkan, sudah boleh bawa rantang. Kita kenduri di masjid, ramai, subhanallah. Begitu azan, pergi satu-satu. Yang tinggal, Tengku Imam, Muazzin, sama yang kek-kewang. Yang dua-dua, anak kedua jak leho. Masya Allah, seandainya masih ada Abu Hurairah, dia akan mengatakan perkataan yang sama. Ini orang durhaka kepada Nabi, tapi ngakunya cinta Nabi SAW. Aneh. Hati-hati, cinta Nabi itu bukan dilampiaskan hanya dengan lantunan syair. Cinta Nabi dengan taat. Malah kalau tidak taat, menyakiti Nabi SAW. Nah, jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi kalau sudah melanggar ini? Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhazu ba'dha ma fi aidihim. Maka Allah akan izinkan orang kafir, musuh mereka, menguasai mereka, lalu mengambil hak-hak mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akibat kita maksiat, tidak taat pada Nabi, Allah izinkan musuh Islam menguasai kita. Lihatlah di depan mata hari ini, yang punya tanah kita, yang punya sumber alam kita, dan itu ditulis dalam undang-undang bahwa air, bumi, apalagi ditulis Pak, dulu saya hafal. Pokoknya air, bumi, udara, entah apa, adalah milik Pak, ditulis di situ, lupa saya itu undang-undang itu. Milik negara. Tapi saya pernah bilang, tapi tidak dituliskan negara mana yang memilikinya. Dan ternyata buktinya negara luar yang memilikinya. Dan itu berada di tangan orang-orang kafir. Dan kita hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat. Di bandara penuh, datang berombongan. Di tengah-tengah orang dilarang untuk berada di kerumunan, tapi ketika datang kerumunan dibiarkan. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa melihat, menyaksikan, mengutuk di dalam hati. Yang bertindak tidak bisa. Kenapa kita bisa begini lemahnya? Satu masalahnya, Allah mengizinkannya. Kenapa Allah mengizinkannya? Kita tidak lagi taat pada Allah dan Rasul. Nyo Pak. Nyo penyakit. Ini kalau sudah keluar bahasa Aceh berarti sudah naik ini sedikit. Ini jemaah menekan Allah, sibuk kita memikirkan Yahudi, Israel. Tapi kita lupa, kitalah yang mengundang mereka semuanya. Maka tidak ada cerita kalau Islam itu dari sejarah masa lalu, itu paling kuat ketika penduduknya memegang agama. Paling kuat. Bahkan dalam lintasan sejarah Abbasiyah, satu perempuan diganggu satu perempuan muslimah oleh orang-orang kafir. Pada waktu itu disebutkan Nasrani, di dekat-dekat dengan Spanyol, saya lupa negaranya. Roknya disangkutkan di paku ketika dia berdiri. Waktu dia jalan, koyak roknya, terbuka auratnya. Lalu perempuan ini berteriak dengan memanggil nama raja yang waktu itu dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Dari mulut ke mulut terdengar panggilan perempuan ini. Terdengar perempuan ini memanggil rajanya untuk menolongnya. Padahal dia berada di negara yang berbeda. Karena dulu Abbasiyah itu menguasai setengah dunia. Terdengar di telinga raja. Dikirimkan 10.000 pasukan. Menghancurkan negara itu. Hancur, luluh, lantak, ditawan pemuda-pemudanya. Hanya membela seorang perempuan yang disakiti. Itu hebatnya sejarah masa lalu. Hari ini Pak, mau disakiti perempuan manapun terserah. Kami masih banyak perempuan lain di sini. Nggak ada yang peduli. Mau dibunuh, diinjak-injak kita. Adakah raja yang peduli? Tidak Pak. Tidak ada lagi. Akibat apa?
kita, maksiat kita meninggalkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita dakwahkan agama ini, dan dakwahkan itu tolonglah dengan mau'izah, dan jangan bawa ego seakan-akan merasa kelompok kita saja yang benar. Nabi tidak pernah membawa ego itu. Dakwahkan semuanya. Kita ini dakwah mengajak orang ke surga, bukan menerakakan orang. Akibatnya kita enggak bersatu gara-gara itu. Sibukkan dengan menerakakan sesama muslim. Ini tidak ada lagi persatuan antara kita karena munculnya ego-ego yang ada di kelompok-kelompok tertentu. Baik, yang keempat, Bapak cari sendiri di dalam hadis tadi. Yang kelima, baik, kita cukupkan. Inilah tentang pembahasan zakat. Semoga kita menjadi orang yang menunaikan zakat, dan semoga Allah sayang kita dan dikumpulkan di dalam surganya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.